Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battletroops The Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Akhirnya, aku Xiaoyan berhasil keluar. Menara pelatihan yang tadinya riuh dengan kepanikan seketika hening. Para siswa baru mungkin akrab dengan nama Xiaoyan melalui cerita yang beredar di akademi. Namun bagi mereka yang memiliki ikatan, jelas terlihat kaget dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seketika Wu Hao meluapkan keterkejutannya setelah mendengar suara yang akrab di telinganya. Suqian juga tak luput dari keterkejutan dan ketidakpercayaan ketika suara melintas di telinganya. Seketika Lin Yan berteriak pada tetua Suqian dan berkata bahwa apa yang ia rasakan ternyata benar. Lin Yan selalu percaya bahwa Xiaoyan masih hidup hingga akhirnya hal itu benar-benar menjadi kenyataan ketika suara Xiaoyan terdengar. Suqian pun tertawa bahagia dan di sisi lain Lin Xiuya saling bertukar tatapan dengan Liu Qing yang sama-sama dipenuhi keterkejutan. Di atas menara pelatihan, seorang pemuda berjubah hitam dengan senyum hangat di wajahnya segera terlihat di hadapan semua orang. Siswa baru yang hadir seketika melirik ke arah patung setelah wajah tampan itu terlihat. Di sisi lain, Xiaoyan melihat ke arah kerumunan kemudian berkata bahwa ia telah kembali. Suqian segera menyambut Xiaoyan dan berkata akhirnya ia dapat bertemu kembali dengan Xiaoyan. Dengan senyum hangat, Xiaoyan berkata setelah lama tak bertemu, tampaknya kekuatan tetua pertama semakin meningkat. Xiaoyan lanjut mengayunkan tangannya dan seketika pilar magma yang membeku masuk kembali ke dalam menara pelatihan. Seketika semua orang yang melihat hal tersebut tercengang karena hanya dengan ayunan tangan, magma mengalir seolah patuh pada tuannya. Setelah itu Xiaoyan berpindah secepat kilat ke hadapan tetua Suqian dan membuat keterkejutan yang tiada akhir di mata siswa baru. Mata mereka berbinar takjub dan memiliki keinginan untuk sampai ke tingkat seperti itu. Suqian juga terkejut dengan kecepatan Xiaoyan yang semakin meningkat, terlebih ia merasakan Xiaoyan telah berada di tingkat doang dan menanyakannya. Xiaoyan masih dengan sikap rendah hati menjawab sepertinya ia sudah menembus tingkat tersebut. Suqian tertawa kemudian berkata bagaimana jika Lin Xiuya mencoba kekuatan baru Xiaoyan. Mendengar hal itu, Lin Xiuya yang belum pernah bertarung dengan Xiaoyan pun tersenyum dan bersemangat kemudian turun ke arena lalu menatap ke arah Xiaoyan. Para siswa dipenuhi kegembiraan melihat Lin Xiuya, pendiri faksi Gigi Serigala, akan mengeluarkan kekuatannya. Jelas saat ini Lin Xiuya memiliki reputasi yang tinggi walaupun ia sudah tidak mengurusi faksi yang telah ia dirikan. Sementara itu, para siswa baru yang mengetahui cerita tentang Xiaoyan mengalahkan praktisi Do Huang mungkin memiliki sedikit keraguan. Seorang di tingkat Doling mengalahkan seorang Do Huang tampaknya itu adalah hal yang berlebihan di mata mereka. Terlebih saat itu Xiaoyan belum genap 1 tahun berada di Akademi Batin. Kembali ke Suqian yang berkata kepada Xiaoyan bahwa Akademi Batin 2 tahun belakangan memiliki siswa yang sangat berbakat. Ia meledek Xiaoyan dengan berkata bahwa dirinya khawatir kemampuan Xiaoyan akan dilampaui oleh para siswa baru. Xiaoyan terkejut ketika menyadari 2 tahun lamanya ia telah berada di bawah menara pelatihan. Xiaoyan pun merenung sejenak lalu tak lama tiba-tiba Xiaoyan berada di hadapan Lin Xiuya. Bersamaan dengan itu, teriakan terdengar bahwa Xiaoyan adalah pemimpin Gerbang Pan. Dengan begitu, jangan mempermalukan anggota Gerbang Pan setelah menghilang selama 2 tahun. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah suara tersebut berasal sebelum akhirnya ia melihat rekan-rekannya ditambah dengan Xiaoyu. Xiaoyan sedikit terkejut melihat Xiaoyu ada di Akademi Batin, namun bukan saatnya untuk berbincang dengan mereka. Xiaoyan pun segera tersenyum kemudian berbalik menghadap ke arah Lin Xiuya yang menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tak lama, akhirnya mereka pun mulai dengan doki hijau yang keluar dari Lin Xiuya dibarengi dengan ledakan dahsyat. Dengan pedangnya Lin Xiuya segera melesat ke arah Xiaoyan yang tersenyum. Pedang hijau ditusuk dengan ganas ke arah Xiaoyan yang seketika menghilang bersamaan dengan guntur yang terdengar. Lin Xiuya menyadari aura kuat yang berada tepat di belakangnya, kemudian ia segera membalikkan badan.
Berdasarkan pengamatan Lin Xiuya 2 tahun lalu, ia menyadari walaupun gerakan Xiaoyan cepat, setidaknya akan ada jejak yang terlihat dari pergerakan Xiaoyan. Lin Xiuya seketika terkejut karena pengamatannya 2 tahun lalu tampaknya tak berguna karena kecepatan Xiaoyan semakin meningkat. Tak ada jejak apapun dari pergerakan Xiaoyan hingga akhirnya ia menusuk segala arah mengandalkan perasaannya saja. Sekelompok api hijau gelap tiba-tiba muncul bersamaan dengan pedang yang menusuk api tersebut. Namun seketika pedang hijau tak berdaya dan hancur terbakar habis oleh api hijau gelap. Tiba-tiba sosok hitam muncul seperti bayangan dengan api hijau di tangannya. Lin Xiuya seketika mengeluarkan teknik jaring pisau yang menyebar ke segala arah. Xiaoyan tidak berhenti dan dengan api hijau di tangannya segera menghampiri Lin Xiuya. Jaring pisau pun seketika terbakar ketika Xiaoyan melintas dan tangannya sudah berada tepat di leher Lin Xiuya. Seketika tempat pertandingan pun sunyi sepi ketika melihat Lin Xiuya yang tak berani bergerak di bawah tangan Xiaoyan. Seorang ahli di tingkat bintang 5 doang dapat dikalahkan hanya dengan 1 kali serangan. Semua siswa baru jelas tercengang melihat hal menakutkan di hadapan mereka, begitu pula dengan Suqian yang sudah lama tidak melihat kemampuan Xiaoyan. Ia tak menduga bahwa perkembangan Xiaoyan sudah sangat meningkat. Tak lama api hijau pun ditarik masuk ke tangan Xiaoyan, namun Lin Xiuya masih terlihat kaku. Walaupun api tak menyentuh kulitnya, namun ia jelas merasakan panas kuat dari api hijau Xiaoyan. Tak lama Lin Xiuya berkata bahwa setelah 2 tahun tak bertemu, Xiaoyan semakin abnormal. Ia lanjut menambahkan keterkejutannya karena kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat sejak terakhir mereka bertemu. Xiaoyan tersenyum kemudian menoleh ke arah kerumunan. Keraguan di hati para siswa baru tampaknya telah menghilang setelah melihat kekuatan yang Xiaoyan tampilkan. Setelah itu Xiaoyan dan Lin Xiuya kembali ke tempat Suqian berada. Xiaoyan pun segera berkata apakah tetua pertama telah mengetahui tingkat Xiaoyan saat ini. Suqian merenung sebelum akhirnya dengan suara pelan ia berkata bahwa Xiaoyan berada di tingkat puncak kelas doang. Dengan kekuatan itu bukan tak mungkin Xiaoyan mampu mengalahkan Lin Xiuya dengan 1 serangan, terlebih dengan adanya api hijau aneh. Wajah Suqian agak serius ketika merasakan api yang baru saja Xiaoyan tampilkan dalam pertarungan. Suqian jelas tahu tentang kekuatan api surgawi, namun kali ini ia merasakan sedikit bahaya yang terkandung dari api hijau gelap Xiaoyan. Suqian belum pernah merasakan kekuatan api yang menakutkan seperti api yang barusan ditampilkan. Xiaoyan mengangguk dan menjelaskan bahwa api tersebut adalah api surgawi yang baru lahir dari penggabungan Green Lotus Core Flame dengan Fallen Heart Flame. Tak lama cahaya 7 warna keluar dari menara bersamaan dengan sosok ular yang langsung menghampiri Xiaoyan. Melihat hal itu Xiaoyan merasa seperti Medusa masih belum menyerah untuk menyerang Xiaoyan. Saat Xiaoyan bersiap, tiba-tiba Doqi keluar dari tetua pertama dan langsung ditembakkan hingga bertabrakan dengan cahaya 7 warna. Guntur terdengar ketika kedua energi pecah di langit dengan cahaya menyilaukan. Tak lama muncul sosok wanita dengan tatapan dingin ke arah Xiaoyan. Dengan cepat ia berpindah mendekat ke Xiaoyan dan melancarkan serangan yang langsung ditahan tetua Suqian. Ledakan kembali terjadi dengan gelombang angin besar setelahnya hingga baik Medusa maupun Suqian sama-sama mundur beberapa langkah setelah tangan mereka saling beradu. Setelah kontak terjadi, Suqian menyadari bahwa wanita di hadapannya memiliki kekuatan yang setara dengannya di tingkat Dozong. Ia pun segera menanyakan nama si wanita dan apa tujuannya membuat kekacauan di Akademi Batin. Medusa dengan tatapan dingin berkata bahwa targetnya adalah Xiaoyan dan hal ini tak ada hubungannya dengan mereka. Segera semua mata tertuju pada Xiaoyan, begitu pula dengan Suqian yang menanyakan apakah Xiaoyan mengenal wanita tersebut. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa ia memiliki sedikit permasalahan dengan wanita tersebut. Jelas Xiaoyan tak mungkin memberitahukan masalah apa yang ia alami dengan Medusa kepada orang lain. Suqian hanya menggelengkan kepala mengingat masalah yang dihadapi Xiaoyan berkaitan dengan seorang di tingkat Dozong yang kuat. Xiaoyan pun tersenyum pahit kemudian menanyakan apa yang diinginkan Medusa darinya.
Ia lanjut berkata bahwa Medusa telah berhasil keluar dari kurungan magma dan memintanya untuk kembali ke tempat asalnya. Mendengar hal itu, Ratu Medusa jelas semakin marah dan berkata ia akan kembali setelah membunuh Xiaoyan. Suqian berkata bahwa hal itu takkan mungkin terjadi mengingat Xiaoyan adalah murid dari Akademi Batin yang menjadi tanggung jawabnya. Ia lanjut berkata bahwa mereka dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan. Ratu Medusa tidak mendengarkan perkataan Suqian, kemudian ia berkata bahwa ia akan membunuh Xiaoyan meskipun ada elit Dozong yang melindunginya. Tak lama ia pun terbang melesat menuju keluar Akademi Batin dan menghilang di antara cahaya. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan menghela nafas dan berpikir bukankah seorang wanita akan meminta pertanggungjawaban ketika kehilangan keperawanannya? Xiaoyan heran karena Medusa telah memilih untuk membunuhnya. Tak lama, Suqian berkata Xiaoyan pasti akan kerepotan di masa depan dengan masalah tersebut. Xiaoyan pun hanya menarik nafas sebelum akhirnya ia teringat sesuatu. Xiaoyan berkata dengan malu-malu membuat Suqian sedikit bingung bercampur terkejut. Suqian segera menebak bahwa Xiaoyan memiliki masalah tidak hanya dengan satu orang Dozong. Xiaoyan menggelengkan kepala, kemudian sambil tersenyum ia berkata bahwa dirinya telah menelan Fallen Heart Flame. Dengan begitu, menara pelatihan Akademi Batin mungkin tidak lagi memiliki efek apapun untuk meningkatkan kecepatan latihan di masa depan.